Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester keterampilan menyimak, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Waktu Satu Hariku di Rumah Saja. Pagi menjelang, sudah 5 hari terlewat dari pemberian tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen. Namun, tidak ada satupun ide yang muncul untuk bisa kuketikkan di atas Word. Padahal tenggat waktu hanya seminggu, yang artinya tinggal 2 hari menuju batas waktu pengumpulan. Iseng-iseng aku mencoba menghubungi temanku untuk bertanya, "Sa, tugasmu sudah selesai?" Pesan singkat telah kukirimkan dan tak lama Disa menjawabnya, "Sudah, memang kenapa?" Aku bingung ide nih buat ceritanya. Ya, tugasku adalah membuat sebuah cerita dengan tema corona, sedangkan Disa membuat wawancara dengan tema yang sama. Entah kenapa minggu-minggu ini susah sekali untuk mendapatkan ide menulis, padahal biasanya terasa mudah untuk mendapatkan ide. Ponselku berdering, ternyata ada jawaban masuk dari Disa. "Coba kamu kirim prologmu, nanti aku bantu terusin." Belum punya prolog aku, susah banget buat mikir. "Terus gimana tugasmu? Ini sudah tinggal 2 hari loh." "Ya sudah, nanti kalau butuh bantuan, chat aku lagi biar aku bantu." Begitulah Disa, bisa diandalkan sekali. Selalu ada untuk membantu setiap yang tidak bisa kukerjakan, atau menjelaskan setiap yang tidak aku pahami. Keluar dari kamar mencari ide, aku duduk di teras depan rumah berpikir cerita apa yang sesuai dengan tema corona. Tiba-tiba seseorang duduk di sebelahku ikut memandang jalanan di depan rumah, kemudian bertanya tanpa mengalihkan pandangannya, "Ngapain dek, tumbenan keluar dari kamar jam segini?" Terdengar sedikit menyindir, tapi memang benar semenjak pemberlakuan karantina wilayah karena ada 1 kasus positif corona di daerah rumah, aku jadi jarang keluar kamar. Mungkin itu sebabnya kakakku heran melihatku keluar kamar dan duduk di teras depan rumah. "Kak, bantuin buat cerita dong," pintaku dengan muka yang sengaja aku melas-melaskan biar dia mau bantu. "Enggak itu bukan bidang kakak. Lagian tugas kakak juga masih banyak." Kakakku memang masih kuliah dan saat ini masih semester 6 yang katanya lagi di masa banyak-banyaknya tugas. Dengan sedikit kecewa karena tak mendapat ide dan bantuan, aku berjalan menuju ruang keluarga berniat menonton televisi. Namun, niat tinggal niat setelah tangan memegang ponsel, mengutak-atik ponsel, membuka sosial media dan bermain game yang ada. Tak sadar sudah 2 jam bermain dengan ponsel. Rasanya mata ini lelah, tapi tiba-tiba terpikir dengan tugas yang belum selesai. Menengok ke arah jam dinding, waktu menunjukkan pukul 1 siang, dan aku belum sholat. Segera berdiri menuju kamar mandi, aku bergegas sholat dan akan memikirkan ide lagi setelah sholat zuhur. Akan tetapi, seusai sholat, kantuk tiba-tiba melanda dan akhirnya aku memilih untuk tidur. Masuk ke dalam kamar dan memejamkan mata, mengarungi mimpi. Hingga aku terbangun karena suara azan asyar dari masjid dekat rumah. Melangkahkan kaki keluar kamar, melihat jam dinding dan ternyata sudah pukul 4 sore. Aku berjalan menuju dapur dan melihat ibu serta kakak berkutat dengan masakan untuk berbuka nanti. "Bu, mana yang belum selesai? Sini, aku bantu." Aku menawarkan diri untuk membantu memasak meski terlambat. "Gak usah, ini sudah mau selesai. Sana kamu mandi aja." Menurut aku berjalan kembali menuju kamar untuk mengambil handuk dan peralatan lainnya, kemudian mandi di salah satu kamar mandi di rumah. Selesai mandi dan sholat asyar, aku memilih duduk santai di depan televisi, menyaksikan tayangan kartun favorit bersama adik dan ayah sekaligus mencari ide, barangkali bisa mendapat ide setelah menonton kartun tersebut. Duduk 10 menit sedikit bosan melanda. Aku memutuskan membuka laptop yang ada di meja sampingku, mencoba kembali mencari ide untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester secara daring. Oh ya, aku belum cerita ya. Kuliahku sudah 1 bulan lebih mengadakan perkuliahan secara daring sebab pandemi corona. Kelas dan tugas-tugas dilakukan secara daring, jadi sudah 1 bulan lebih aku meninggalkan kehidupan kosku. Kembali ke kehidupan sekarang, membuka laptop, kemudian membuka Google untuk mencari ide. Namun 15 menit membuka tutup blog yang ada di Google,
Aku sedikit kecewa karena ide tak kunjung muncul. Kuputuskan untuk menutup laptop dan berjalan keluar rumah sekedar menatap jalanan sepi di depan rumah. Tak terasa azan maghrib berkumandang. Aku bergegas menuju ruang makan untuk berbuka bersama keluarga yang sudah siap duduk di tempatnya masing-masing. Berbuka telah selesai, sholat maghrib juga telah kulaksanakan. Aku kembali menuju kamar, bukan untuk tidur atau bermain ponsel, tapi untuk menjalankan rutinitas sejak kecil, yaitu tadarus minimal 1 juz. Ya, sudah sedari kecil oleh orang tuaku ditanamkan untuk setidaknya membaca Al-Quran sekali sehari. Hal itu juga berlaku untuk kakak dan adikku. 1 juz Al-Quran telah selesai kubaca bebarengan dengan azan Isya yang berkumandang. Nak, ayo berangkat. Pintu kamar terbuka dan ayahku muncul setelahnya mengajakku untuk segera berangkat ke masjid. Meskipun ada 1 kasus positif corona di daerahku, kegiatan sholat tarawih berjamaah tetap diadakan dengan menerapkan jarak masing-masing jamaah dan larangan berjabat tangan setelah selesai sholat. Sepulang dari masjid, aku kembali membuka laptop dan ponsel mencoba mencari ide untuk menulis cerita karena waktuku hanya tinggal besok. Ya, besok hari terakhirku harus menyelesaikan cerita. Membuka Word dan mulai menulis asal awal cerita, aku meneruskannya hingga tak terasa sudah hampir 2 halaman aku menulis cerita. Membaca ulang, aku rasa ceritaku sudah cukup bagus. Meskipun hanya cerita tentang kehidupan sehari-hari setelah adanya karantina wilayah dan kuliah daring, aku berpikir mungkin ini saja yang aku kumpulkan untuk tugas. Menghubungi Disa lewat pesan singkat, aku mengirimkan hasil ceritaku yang belum sepenuhnya selesai untuk meminta pendapatnya. Karena dengan pendapatnya mungkin dia bisa membantuku menyelesaikan cerita ini dan memberi koreksi dalam cerita. Udah bagus itu nah, kurang penutup aja. Udah pakai itu aja. Jawaban pesan singkat dari Disa membuatku semangat untuk menyelesaikan cerita itu. Oke, ini aku selesaikan dulu, nanti ku kirim ke kamu kalau sudah selesai. Nanti coba baca akhir ceritanya ya. Pesanku telah ku kirim, dan tanpa menunggu balasan dari Disa, aku kembali berkutat dengan laptop dan menyelesaikan akhir cerita. Dan tak terasa 10 menit berlalu. Akhirnya ceritaku sudah selesai. Mengirim akhir cerita kepada Disa seperti pesanku sebelumnya, aku menunggu jawaban dari Disa. 5 menit telah berlalu, namun Disa tak kunjung menjawab pesanku. Kuputuskan menuju dapur untuk minum karena haus yang melanda. Setelahnya aku kembali menuju kamar, menghampiri laptop dan meraih ponsel. Sudah ada jawaban dari Disa rupanya. Ini sudah bagus. Itu saja dikumpulin, biar bisa mengerjakan tugas yang lain. Jawabnya membuatku lega. Akhirnya ceritaku selesai sudah. Iya, balasku singkat dan mematikan koneksi internet, menutup laptop dan ponsel, kemudian meletakkannya di meja samping tempat tidur. Bersiap untuk tidur karena jam ternyata sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku bergegas tidur agar besok tidak bangun terlambat untuk sahur. Itulah cerita mengenai waktu 1 hariku saat di rumah saja. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.